Shalom, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuki liturgi Minggu Paskah keempat. Dan kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu mendengar suara Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita setiap hari sebenarnya dikelilingi oleh banyak sekali suara-suara. Ada suara berita, ada suara dari media sosial, ada suara dari orang-orang di sekitar kita, bahkan juga suara di dalam hati kita sendiri, kadang suara kekhawatiran serta kecemasan. Jadi di tengah begitu banyak suara-suara yang ada di sekitar kita, ada suatu suara yang paling penting untuk kita dengarkan, yaitu suara Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mendengarkan suara Tuhan itu bukanlah sebuah perkara yang gampang. Sangat sulit sebenarnya untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebab kalau kita baca perikop yang menjadi bacaan firman Tuhan hari ini, ketika zaman Yesus hidup di dalam dunia, tidak semua orang yang sudah berjumpa, melihat langsung wajah Yesus, mendengar langsung suara Yesus, mereka tidak mampu mengenali dan mengerti suara Tuhan. Yesus dalam Injil Yohanes pasal 10 ini menyatakan jati dirinya sebagai gembala. Kalau kita perhatikan dalam bacaan yang pertama di Mazmur 23, akulah gembala yang baik. Jadi ini merupakan sebuah nubuat yang disampaikan oleh Daud yang mengarah kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Makanya di sini kita melihat Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Tetapi ketika ia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, justru banyak orang yang menolak. Bahkan menuduh Yesus sebagai sosok pribadi yang kerasukan setan. Lalu apa artinya bagi kita saat ini untuk mendengarkan suara Tuhan? Dan bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya untuk merespon suara Tuhan itu? Sekarang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita lebih dalam untuk menggali apa yang dikatakan dalam ayat 20 sampai 30 supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai domba-dombanya. Pertama Bapak Ibu Saudara, dalam khotbah ini saya mau katakan bahwa mendengar artinya mendengar itu adalah tanda domba yang sejati. Mendengar adalah domba yang sejati. Ketika Yesus berkata di dalam ayat yang ke-27, di sini dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi mendengar itu adalah domba yang sejati. Sebab itu Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Karena kata mendengarkan, Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya sekedar mendengar dengan telinga. Tapi ini merujuk kepada sikap hati yang terbuka. Respon yang kita berikan dan taat. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 20, kita perhatikan dengan perkataan, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan? Iya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang yang hidup berdampingan pada zaman Tuhan Yesus, mereka berkata, Yesus kerasukan setan. Mereka berkata, Yesus itu gila. Aneh rasa saya Bapak Ibu Saudara ketika saya membaca perikop ini. Karena kalau kita baca sama-sama, mereka mendengar perkataan Tuhan. Tetapi mereka juga menolak mentah-mentah. Karena hati mereka sudah tertutup. Tetapi juga ada tanggapan respon lain.
Yaitu orang-orang saling bertanya-tanya, ada kegelisahan di dalam hati mereka, dan mereka berkata di dalam ayat yang ke-21, dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa respon terhadap suara Tuhan itu sangat tergantung dengan kondisi hati kita. Ya. Mendengarkan suara Tuhan itu tergantung pada respon di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi, apakah hati kita lembut dan siap untuk dibentuk? Atau hati kita keras dan penuh dengan prasangka? Jadi dalam kehidupan kita, suara Tuhan itu dapat terdengar, ya, itu melalui firman yang kita baca. Kalau Bapak Gereja mengatakan sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Jadi suara Tuhan yang kita dapat pertama itu bukan dari suara pendeta, bukan dari suara penatua diaken yang berkhotbah di atas mimbar, tapi suara Tuhan itu langsung dari Alkitab. Itu yang dinyatakan oleh Bapak-Bapak Gereja. Sola scriptura. Jadi kita dapat mendengar suara Tuhan itu dari firman, dari Alkitab yang kita baca. Setelah itu kita membaca Alkitab, barulah kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh majelis jemaat, yaitu pendeta, penatua, dan diaken. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, itu suara Tuhan juga dapat kita dengarkan melalui nasihat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita percaya bahwa Tuhan memakai mereka untuk menyatakan suara itu kepada kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam mendengarkan ini seringkali kita tidak benar-benar mendengar, karena kita terkadang tidak memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara. Kenapa pendeta? Karena kita lebih sibuk dengan pikiran kita sendiri. Terkadang kita lebih sibuk dengan rutinitas kita. Terkadang kita lebih sibuk dengan keinginan pribadi kita. Makanya hari ini Yohanes mau ingatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Suara Tuhan mau ingatkan kita bahwa kita sebagai domba-domba milik Tuhan, milikilah sikap mendengar yang benar. Karena dikatakan Yesus sendiri bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Artinya Bapak Ibu Saudara, mau diingatkan kepada kita dalam minggu Prapaskah yang keempat ini, bahwasanya Tuhan kan belum naik ke surga. Kalau kita ikuti runtutan tradisi liturgi gereja, Dia masih ada di dalam dunia. Dia bisa pakai siapa saja untuk boleh mengingatkan kita. Dia boleh pakai siapa saja untuk menguatkan kita. Karena kita adalah domba-dombanya. Maka marilah kita sebagai domba-domba Tuhan memiliki sikap yang benar, yaitu aktif, rendah hati, dan sungguh-sungguh. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus berkata, "Aku mengenal mereka." Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, pengenalan tidak sekadar Yesus tahu nama atau Yesus tahu latar belakang. Tidak. Tapi mengenal ini mengarah kepada hubungan pribadi yang erat dan mendalam. Jadi seperti seorang gembala mengenal domba-dombanya. Bagaimana gembala itu mengenal cara dombanya berjalan. Bagaimana gembalanya itu mengenal luka-luka domba-dombanya. Bagaimana gembalanya itu tahu kekuatan dari domba-dombanya dan kebutuhannya. Jadi demikian juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ya, yang adalah gembala kita, Dia mengenal kita secara utuh dan sempurna. Tapi pertanyaannya sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus seorang gembala agung yang tahu kita secara sempurna, bagaimana dengan kita sebagai domba-dombanya Bapak Ibu? Apakah kita juga mengenal Dia sebagai gembala agung, gembala yang baik, gembala yang memelihara kehidupan kita? Karena banyak orang bisa saja
ikut ibadah. Banyak orang bisa berdoa, bahkan aktif di dalam pelayanan, tetapi belum tentu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bisa jadi ada orang Kristen hanya mengenal ajarannya Tuhan, tetapi belum menjalani hubungan pribadi secara intim di dalam Tuhan. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus tegur di sini. Di mana Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka mengenal mujizat, tapi tidak mengenal siapa yang melakukannya. Mereka mendengar, tapi mereka tidak percaya. Jadi, pengenalan kepada Tuhan itu bukan hanya terjadi di dalam gereja. Tetapi pengenalan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu akan tampak di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjalani pergumulan kita sehari-hari. Jadi ketika kita bersandar kepada Tuhan dalam kesusahan, di mana kita bersyukur dalam kelimpahan, di mana kita terus beriman walaupun tidak melihat jalan keluar, disitulah kita mengenal bahwasanya Tuhan adalah gembala yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama seperti di dalam Mazmur pasal 23. Bagaimana Daud mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya Tuhan yang mengenal Daud sebagai manusia, tapi Daud sebagai manusia, dia juga mengenal Allah. Makanya dia katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadi pernyataan yang keluar dari mulut Daud ini Bapak Ibu Saudara, bukanlah sebuah pernyataan teologia. Tapi perkataan yang keluar dari mulut Daud ini adalah kesaksian hidup dari orang yang berjalan bersama Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Daud dalam menjalani kehidupannya bukan yang enak-enak saja dijalaninya, banyak pergumulan. Ketika badannya kecil harus melawan Goliat. Ketika ia bersahabat dengan Yonatan tapi dikejar-kejar oleh Saul. Tapi dia merasakan bagaimana perlindungan Tuhan. Makanya dia katakan, Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari hari ini pernyataan Daud ini bukan hanya sekedar bacaan yang lengket dalam otak kita. Tapi jadikan ini sebagai pengakuan iman kita. Bahwa bersama Tuhan, aku tidak akan kekurangan. Bersama Tuhan, pergumulan apapun, aku mampu melewatinya. Sebab Tuhanku lah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 27 sampai 28, mengikuti artinya menjadi murid yang setia dalam pengharapan. Jadi Yesus melanjutkan perkataannya, mereka mengikut aku. Jadi mengikut Yesus Bapak Ibu Saudara itu bukan hanya soal berjalan di belakang Tuhan secara fisik. Tetapi mengikut Tuhan, ya, mengikut Tuhan itu berarti menyerahkan hidup untuk taat dan setia kepada kehendak-Nya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mengikut Tuhan Yesus itu bukanlah perkara yang mudah. Sama seperti di awal khotbah yang saya katakan tadi. Mendengarkan suara Tuhan itu bukanlah perkara yang mudah. Bahkan orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus sangat sulit untuk mendengar suara Tuhan. Apalagi kita yang tidak langsung berjumpa dengan Yesus. Makanya Yesus mau ingatkan kepada kita bahwa mengikut Yesus itu tidak selalu mudah. Karena dalam konteks Injil Yohanes ini, Yesus mengalami banyak sekali penolakan. Bahkan di dalam ayat 24, orang-orang Yahudi mendesak. Mereka katakan kepada Yesus, kalau engkau Mesias, katakanlah terus terang. Mereka meminta Yesus, mereka mendesak Yesus supaya Yesus mengakui bahwa engkau Mesias, katakan terus terang.
Karena pada saat itu sedang acara pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Jadi banyak orang-orang yang berkumpul di sana, termasuk juga Yesus yang hadir di sana. Tapi mereka di hari yang besar itu malah berkata kepada Yesus, "Jika engkau Mesias, katakanlah yang sebenarnya." Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun Yesus tidak menjawab, tidak berkata bahwasanya akulah Mesias, tetapi kan lewat tindakan, perkataan yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupannya, itu adalah surat yang terbuka, perkataan yang terlihat. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi integritas yang ditunjukkan Yesus, perkataan sesuai dengan perbuatannya. Tapi mereka tidak percaya. Mereka tetap tidak percaya. Artinya Bapak Ibu Saudara, mengikuti Tuhan Yesus bukan berarti hidup kita langsung menjadi mudah. Tidak selalu dalam mengikuti Yesus berkat jasmani langsung datang atau semua masalah hilang. Tetapi ada satu janji yang Yesus katakan lewat ayat ini. Janji itu ada di ayat 28. Mari kita baca sama-sama. 2, 2, 3, ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Inilah janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Inilah kekuatan kita. Inilah pengharapan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kita mengikut Tuhan Yesus karena Ia telah bangkit dan hidup. Dalam penderitaan sekalipun, kalau kita lihat jemaat yang ada di Smyrna yang dianiaya, mereka tetap bertahan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara, ada seorang teolog, pemikir ilmu tentang ketuhanan. Dia mengatakan, dia bernama Jurgen Moltmann. Dia mengatakan bahwa pengharapan adalah kekuatan yang menghidupkan kembali manusia. Sekali lagi saya katakan, Jurgen mengatakan bahwa pengharapan adalah kekuatan yang menghidupkan kembali manusia. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa pengharapan kita akan menjadikan kita tidak puas dengan keadaan kita yang sekarang. Karena orang yang berharap kepada Tuhan itu akan selalu menantikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita miliki. Karena Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Dia mengenal kita sebagai domba-dombanya. Tetapi sebagai orang yang berpengharapan, Bapak Ibu Saudara, kita harus siap jika diperhadapkan dengan resiko. Karena bisa saja kita kecewa bila apa yang kita harapkan tidak terjadi. Tapi walaupun demikian, orang yang hidup dalam pengharapan adalah orang yang hidup dengan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Itu saja sudah cukup sebenarnya bagi kita, Bapak. Karena itulah pemahaman tentang pengharapan kita. Makanya ada lagu yang mengatakan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kita, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan merasa cukup dan puas dengan kehidupan kita saat ini. Sebab Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepadanya. Walaupun akan ada risiko, segala sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tapi Tuhan ingatkan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan tetap berjalan bersama dengan kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan dalam janji itu, bahwa domba-dombanya tidak akan binasa, dan tidak ada satupun yang dapat merebut mereka dari tangannya, maupun dari tangan Bapa. Jadi ini adalah janji. Ini adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh Tuhan.
yaitu jaminan keselamatan yang pasti. Karena hidup saya, hidup Bapak Ibu, hidup saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, itu ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat dan penuh kasih. Tak ada satupun kuasa di dalam dunia ini, termasuk kuasa setan sekalipun, atau bahkan kematian, itu bisa memisahkan kita dari genggaman Tuhan. Jadi ketika kita mendengar suara Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita mengikuti Tuhan, maka kita aman dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu takut akan masa depan, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan memegang hidup kita. Karena kitab Amsal berkata, karena masa depanmu sungguh ada di mana? Di dalam tangan Tuhan. Jadi imani itu Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun situasi yang Bapak Ibu hadapi, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pernyataan pengakuan ilahi bahwa Yesus bukan hanya utusan Tuhan. Kalau orang-orang di luar Kristen kan mengatakan Yesus itu utusan Tuhan, cuma nabi Yesus itu. Tapi di sini kita dapat sebuah penegasan dari Allah bahwa Yesus bukan utusan Allah, tapi dia satu esensi dengan Allah. Artinya satu hakikat dengan Allah. Karena itu, ketika Yesus dan Bapa adalah Allah di dalam esensi dan hakikatnya, semua janji-janji Tuhan itu adalah janji yang pasti. Karena dia berkuasa menyelamatkan. Dan kasihnya adalah kasih Bapanya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan gamblang mau saya katakan bahwa Yesus adalah suara Tuhan yang menjadi manusia. Jadi suara Yesus adalah suara yang membawa kebenaran. Suara Yesus adalah suara yang membawa pengampunan. Suara Yesus adalah suara yang membawa pengharapan. Dan suara Yesus adalah suara yang membawa ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi kalau ada orang-orang yang ada di sekitar kita, mengingatkan kita untuk bertobat, mengingatkan kita tentang kebenaran, mengingatkan kita tentang pengharapan, itu adalah suara Tuhan. Dia Tuhan pakai orang itu untuk ingatkan kita. Tuhan pakai orang itu supaya kita kembali kepadanya. Karena suara Tuhan adalah suara yang lembut, tapi penuh kuasa. Suara Tuhan adalah suara yang menghibur ketika ada yang putus asa. Dan suara Tuhan adalah suara yang membangkitkan yang sedang jatuh di dalam kesedihan. Karena ia meneguhkan hati yang ragu. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan suara Tuhan dan kita dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi orang yang membawa suara Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang sedang berada di dalam pergumulan. Bapak Ibu Saudara, untuk kita lebih mudah memahami khotbah dengan tema mendengar suara Tuhan ini, jadi ada di sebuah pegunungan, ada desa kecil. Di situ ada 2 orang gembala. Jadi 2 orang gembala ini setiap hari mengembalakan kawanan domba mereka di padang rumput yang sama. Karena padang itu luas, rumputnya hijau, mereka hanya melepaskan domba-domba itu saling bercampur. Jadi makanlah domba-domba itu saling bercampuran. Dan gembalanya ini duduk saling bercerita masing-masing. Dan ketika hari sudah mulai sore, gembala itu harus memanggil domba-dombanya untuk kembali ke kandang mereka masing-masing. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, para gembala itu nggak perlu memisahkan domba itu satu persatu. Domba ini punya aku sini, domba ini punya aku sini. Tidak. Mereka tidak seperti itu. Tapi mereka hanya perlu bersuara dengan suara yang khas mereka masing-masing
Dan menariknya domba itu mengenali suara gembalanya. Gembala, domba-domba gembala A mendengar suara gembala domba A. Domba-domba gembala B mendengar suara domba-domba gembala B. Jadi ketika sang gembala memanggil mereka, mereka pun pulang. Tidak ada yang ketukar, tidak ada yang kehilangan. Domba-domba itu mendengar dan mendengar suara gembalanya. Namun suatu hari Bapak Ibu Saudara, ada seorang asing. Mungkin selama ini sudah ngintip-ngintip, oh kayak gini cara manggil domba-dombanya. Jadi orang asing ini mencoba memanggil domba-domba itu. Dia meniru suara gaya sang gembala, menggunakan nama-nama domba-domba yang ia dengar dan yang ia ketahui. Tapi tidak ada satupun domba yang bergerak. Bahkan domba-domba itu menjauh. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena domba tidak mengikuti suara yang asing. Mereka hanya percaya kepada suara yang sudah mereka kenal dan suara yang mereka kasih. Jadi demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu. Yesus adalah gembala kita yang baik. Ia memanggil kita setiap hari melalui firman-Nya, melalui persekutuan, melalui situasi hidup kita. Tapi apakah kita mengenali suaranya? Atau kita lebih sering mengikuti suara dunia, suara ketakutan, suara ambisi, suara hawa nafsu yang justru menjauhkan kita dari Tuhan? Sekali lagi Yesus katakan kepada kita hari ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Jadi suara Tuhan membawa hidup yang kekal. Suara Tuhan menuntun kita ke padang yang rumput hijau, air yang tenang, dan memelihara kita dari kebinasaan. Tapi itu hanya terjadi, saya katakan, tetapi itu hanya terjadi ketika kita mengenal dan mengikuti suaranya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati kita, mendengarkan suara Tuhan yang penuh perhatian, mengenal Tuhan secara lebih lagi dalam. Jangan biarkan suara dunia atau godaan hidup membutakan kita. Dengarkanlah suara Tuhan yang penuh kasih, yang menuntun kita menuju kehidupan yang kekal dan penuh damai. Marilah kita berdoa dan memohon agar Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mendengar dengan hati yang terbuka, mengikuti dengan hati yang setia, dan hidup di dalam perlindungannya yang sempurna. Amin.